Lah saya diintimidasi ya udah siap, mau diapakan pun siap, namun karena saya ini jenenge kader partai, petugas partai kan saya harus berani mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Nah, enggak masalah mau pakai jas, yang penting hatinya merah nih saya. Ya. Pokoknya kalau hati merah itu sehat. Sehat. Kalau hatinya kuning kena lebar. Wah, benar. Kalau hatinya biru meninggal dunia. Lah itu tinggal pilih aja. Selamat pagi. Hari ini kita berada di Taman Sunan Jogja Bali dan kita akan bertemu dengan tokoh di Solo yang sangat istimewa. Istimewa apa? Beliau Ketua DPC PDI Kota Solo, Bapak Epek Hadi Rudiatmo. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi, sehat Pak Rudi? Waras. Alhamdulillah. Pak Rudi, ngapunten, ini saya masih agak rak percaya kabar-kabarnya dengan pasca sudah tidak menjabat lagi sebagai wali kota Solo. Makanya ngelas lagi. Loh iyalah, memang saya berasal dari buruh. Dan las itu bagian dari kehidupan saya dan keluarga kok. Ya enggak perlu malu lah, ngapain derajat pangkat sampirannya selesai dan balik dari tukang las meneh, enggak apa-apa. Dari awal berangkatnya memang sebelum itu. Ya berangkat dari awal belum di situ. Jadi saya kerja karena ijazahnya hanya pas-pasan. Sekolah emang setengah mati, STM kan setengah mati. Gitu. Sekarang SMK. Jadi mulai dari tukang pel, pembantu operator, jadi pembantu teknisi, menjadi teknisi, kepala workshop, sampai bisa ngelas dan sebagainya, itu juga dari perusahaan yang minterkin saya. Dan terakhir kan sebagai supervisor. Tapi sampai hari ini masih. Oh masih ngelas dan mohon maaf ngelas dan masih kalau ada yang penting sampah, sebagai sampah, ngumpulin sampah. Tapi tidak jenengan kan tinggal supervisor saja ini, mungkin lah Pak Rudi. Ya kalau pekerjaan yang saya untuk kegiatan-kegiatan yang masyarakat tak lasi dewe kan lah popot. Sebagai bagian dari pelayanan juga nih Bapak. Pak Rudi, ngapunten ini. Panjenengan kan juga kita mulai ngobrol tentang kaitan politik, perkembangan politik. Apalagi panjenengan adalah salah satu ketua partai PDI Perjuangan yang ada di Kota Solo. Kalau melihat peta perkembangan kali pasangan 16 Ganjar bahwa hari ini surveinya tertinggi sudah 12. Kalau saya masalah survei itu adalah bagian dari sebuah penyemangat. Karena yang disurvei itu hanya 1.200 responden, sedangkan pemilihnya 204 juta. Sehingga kami tetap bekerja keras untuk mensosialisasikan Ganjar dan Mahfud dan sekaligus mensosialisasikan calon-calon anggota legislatif yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sehingga tugas-tugas saya adalah mensosialisasikan apa yang digagas oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, salah satunya tentang kekhawatiran masyarakat yang mengkhawatirkan kalau nanti presidennya ganti, yang namanya BLT, PKH dan sebagainya itu akan hilang. Tidak. Pak Ganjar dan Pak Mahfud mempunyai gagasan yang namanya KTP Sakti. Itu KTP artinya satu kartu terpadu Indonesia. Yang KTP Sakti itu adalah yang bisa dipergunakan untuk sebagai kartu KIS, PKH, PIP, KIP, BLT, kartu tani, kartu nelayan, subsidi BBM dan sebagainya. 10 kartu itu ada di situ lah, sehingga dengan 10 kartu yang telah diefisiensikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, gagasan ini menjawab pertanyaan pada warga masyarakat seluruh Indonesia, khususnya Kota Surakarta. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya harus pakai kartu ini, ya sekarang tinggal dengan nomor induk KTP saja sudah selesai karena single data ada di situ dan ini mesti tepat sasaran.
kalau warga masyarakat yang dapat PKH, otomatis putra putrinya yang sekolah dapat PIP dan KIP. Dan ya otomatis, dan yang lebih bisa kami sampaikan kembali, setiap keluarga yang tidak mampu itu harus ada 1 putra putri yang lulus sarjana. Sesuai dengan mestinya sesuai dengan keinginan dari putra putri itu mau kuliah di mana. Itu yang nanti akan dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud setelah dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Tapi jangan ngapunten bahwa dengan saya tertarik apa yang dengan sampaikan tadi bahwa survei itu hanya sebagian kecil, katanya ada sekian ratus juta pemilih. Ya. Artinya itu adalah sebagai pemicu dan pemacu yang ada di bawah itu terus bergerak. Ya. Pak Rudi, kalau ada yang mengatakan ini beberapa waktu terakhir kan ada yang ini, padahal Ganjar beberapa waktu lalu surveinya selalu di atas, Ya. Akhir-akhir ini berada di poncot malah, berada di bawah. Itu tidak lepas dari mungkin yang mereka sampaikan ya, saya hanya mengutip saja. Tidak lepas dari serangan-serangan yang mungkin secara pribadi pada dia. Jadi kalau serangan tidak ya. Jadi semua tentunya muara dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman bertanya tidak saya jawab, wong saya tahu, berarti Pak Rudi ini berdiri di 2 kaki, kan begitu. Nah sehingga kalau turunnya survei Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tergantung yang membuat survei siapa. Nah sehingga kami masih sangat optimis Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bisa memenangkan kontestasi Pilpres pada tahun 2024 nanti, karena apapun yang telah dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud nantinya adalah 2 pendekar ini mempunyai pengalaman di 3 lembaga. Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan yudikatif. Sehingga Pak Mahfud MD ini sebagai wakil presiden bukan ban serep. Namun sudah dibagi tugasnya. Atau Pak Mahfud tentunya concern tentang pemberantasan korupsi. Yang kedua penegakan hukum. Dan yang ketiga tentunya ngurus tentang sesuai dengan tugas tentang keadministrasian negara, pemuda dan olahraga. Itu kalau di wakil wali kota lah, kalau wakil presiden kan mesti lebih luas. Dan yang paling utama bahwa beliau berdua ini dalam nantinya membuat sebuah kebijakan, harapan saya masih dua kader ini, 2 putra terbaik ini melakukan komunikasi dan koordinasi untuk membuat sebuah kebijakan yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Enggak ada itu. Jadi makanya apa yang jenengan sampaikan tadi bahwa itu adalah bermula dari pertanyaan teman-teman. Ketika jenengan tahu dan tidak disampaikan, itu kan bukan berarti menyerang ya, termasuk statement jenengan yang sempat viral itu tentang durian lain. Lah kalau saya tidak ditanyakan juga nggak akan ngomong juga kan. Jadi kalau itu kan sudah semua sekarang sudah tahu. Kalau mau dibuktikan dengan apapun, monggo saja. Tetapi kalau saya tidak ditanya juga nggak akan menjawab. Nah, sehingga kalau itu dianggap mempengaruhi surveinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, nampaknya kok tidak, karena survei sekarang kan beda dengan survei-survei awal daripada independensi daripada survei itu sendiri. Bisa saja survei lama dikeluarkan hari ini, namun saya sebagai petugas partai, sebagai pengurus partai di tingkat cabang, juga bekerja keras untuk menyampaikan ide gagasan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi sampai hari ini sudah kami sosialisasikan ke berbagai pelosok, biarpun saya di Solo, mungkin saya diundang ke Boyolali, Sukoharjo, dan bahkan sampai ke Jawa Timur, ke luar pulau pun juga pernah saya lakukan hal itu. Kita berbicara khusus di Solo dan Solo Raya, Pak. Kehadiran yang ngapunten Mas Gibran ini, kalau menurut panjenengan, apakah nanti juga bisa mempengaruhi suara? Karena selama ini kan Jawa Tengah khusus Solo dan Solo Raya itu merupakan salah satu kandang banteng. Sangat sulit sekali ditembus. Kalau saya boleh ngutip Pak Pacul itu, kita punya infanteri yang banyak, pasukan menurut panjenengan? Ya, karena saya sudah lakukan sejak 2004 sampai sekarang, dan pertempuran itu telah menghasilkan beberapa hasil yang sampai dengan hari ini kita masih bisa menguasai kepala daerah di Kota Surakarta,
biarpun Mas Gibran menyampaikan yang memilih adalah rakyat, namun rakyat yang dikoordinasi, yang diorganisir oleh PDI Perjuangan namanya partai politik lah, sehingga kalau tidak dipilih rakyat yang milih siapa kan begitu. Namun rakyat yang bagaimana ini yang sudah kami jelaskan kepada teman-teman, karena ketika rekomendasi turun itu yang membawa kampanye ke ranting-ranting ke wilayah-wilayah itu juga saya sendiri dan dengan teman-teman pengurus DPC dan PAC ranting. Jadi tidak kita biarkan begitu saja. Jadi semua kita urus, karena perintah ketua umum itu saya paling nggak mau menentang, apalagi tidak melaksanakan. Amankan ya, harus kita laksanakan dan menangkan. Perkara mau diakui atau tidak itu bukan urusan saya, namun saya sudah berhasil memenangkan. Karena bukti memenangkannya apa toh? Nah, setiap TPS itu kan ada petugas partai yang militan, jumlahnya 30 kader. Kalau kali 1777 itu sudah 53.000. Kalau laki perempuan sudah 106.000. Dari hitung-hitungan itu saja sudah jelas bahwa kader PDI Perjuangan itu memenangkan beneran. Perkara diakui atau tidak itu ya bukan urusan saya dengan ketua umum. Tugas sudah saya laksanakan dan sudah menang, dan wali kota dan wakil wali kota sudah dilantik. Itu aja. Monggo kembali kepada rakyat. Peta sudah seperti itu. Iya, dan PDI Perjuangan tidak pernah minta mahar kok. Dan tidak pernah minta mahar dan tidak diberi mahar. Nah, jadi tugas ya tugas, karena kader PDI Perjuangan ini saya nilai menjadi kader yang militan, bukan loyalis. Dan tidak salah juga kan. Gak ada yang salah dong. Jadi begini, yang namanya petugas partai itu adalah tugasnya berjuang. Saya ditugasi menjadi wali kota, calon wali kota. Tugas saya berjuang keras untuk meraih sebuah kemenangan atau kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga maupun kelompok. Nyatanya Solo juga saya menjadi wakil sampai wali kota Surakarta, rakyat juga tidak pernah mencaci maki saya dan sebagainya tentang kebijakan-kebijakan itu sendiri. Dan justru malah mendorong Pak Jokowi bisa jadi gubernur, kita juga ikut andil, jadi presiden, dan anaknya jadi wali kota, kita juga kerja keras. Nah, inilah salah satu yang mesti harus masyarakat ketahui. Jangan sampai, ya saya orang yang paling selalu disalahkan, dibully, itu saya udah ngaruh, saya siap-siap aja. Yang penting satu, saya tidak korupsi, tidak pernah jual beli jabatan, tidak pernah ngurus pekerjaan di proyek pemerintahan, dan tidak pernah mau menerima setoran apapun. Nah, itu aja. Itu yang jadi oh iya, saya punya prinsip, punya sikap, dan punya komitmen. Komitmen saya ingin menyejahterakan rakyat. Makanya dengan visi dan misi saya wujudkan masyarakat Solo yang 3 WMP ini, waras, wasis, warek, mapan, papan, ini adalah bidang kesehatan. Rakyat Solo dijamin BPJS, KIS, PBI, APBD itu ya 90 miliar per bulan per tahun itu ya kita lakukan. Kok bisa? Karena tidak ada yang bocor tentang anggaran tersebut. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Iya, bertanggungjawabkan. Yeah. Dan rakyat menikmati betul, sudah tidak ada kesulitan untuk persoalan kesehatan. Makanya kemarin kan dibandingkan menyampaikan itu dan menjadi ramai, akhirnya perlu mencari Pak Rudi itu apa, seperti apa dibanding-bandingkan dengan nah saya mau dibandingkan itu hak yang membandingkan kok. Yang menilai kembali lagi masyarakat. Jadi saya bekerja 15 tahun dinilai hanya 12,5%, bersyukur si enak sing nilai aku bagus gitu aja. Saya dinilai baik, jelek selalu bersyukur, kok enggak pernah saya mengelak. Kalau saya dinilai lebih jelek ya harus maklum. Mantan buruh, sekolah emang setengah mati, lalu elek itu ya wajar bagi saya. Namun rakyatlah yang harus bisa menjawab hal itu. Padahal pada saat itu banyak yang protes, enggak usah protes. Yang penting saya selesai dengan pulang dengan senyum. Teman-teman yang saya tinggal banyak yang meneteskan air mata, pasti kan ada sesuatu yang terpendam di hati sanubari itu. Gitu aja, saya enggak ngurus untuk Enggak.
rakyat lah. Nah iya, sekarang baser-baser yang mau membuli saya, nah itu mau dibully, mau jungkir balik, ya biarin aja. Baser-baser emang tukangnya. Ya. Jadi kan akhir-akhir ini pasca Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, itu apakah sudah berkomunikasi atau mungkin sudah bertemu lagi? Jadi wali kota aja komunikasinya hanya berapa kali ya. Satu ketika ada peristiwa, bukan peristiwa ya, ada survei yang 78,5% lebih baik Mas Gibran, 12,5% saya, beliau WA saya, WA-nya belum saya hapus. Apa itu? Dan sampaikan Pak Ketua mohon izin hati-hati dengan survei yang tidak bertanggung jawab. Ya, dan sudah saya tegur. Namun saya jawab, oh enggak apa-apa Mas, saya itu mau dinilai jelek, mau dinilai baik. Itu urusan yang menilai kok, bukan urusan saya. Jadi saya tidak ada persoalan itu. Tetapi suatu ketika ada perdebatan lain, jawabannya yang dikeluarkan survei lah. Ini malah saya bingung. Survei ini awalnya jangan jangan diperhatikan. Tapi ketika ada persoalan perdebatan tentang Undang-Undang Dasar 1945, keluarnya survei lah. Saya ya sudah, berarti nggak nyambung gitu aja. Tapi memang sudah tidak ada komunikasi terakhir adalah setelah itu pulang Rakernas saya. Jadi saya pulang dari Vatikan itu tanggal 27 September. 28 September saya ikut Rakernas. Beliau menyampaikan kepingin ketemu. Nggak usah Mas, saya aja nanti habis Rakernas tak suan ke Balai Kota. Saya ke sana minta masukan, ya tak beri masukan. Namanya minta masukan, namun kan kebijakan ada di tangan Mas Gibran sendiri sebagai wali kota. Perkara mau dipakai atau tidak ya itu monggo itu hak beliau. Ya setelah itu ya sudah. Nah, akhirnya muncul pencalonan wakil presiden itu kan, saya tetap waktu itu masih yakin dan percaya Mas Gibran masih tegak lurus, karena setiap ditanya saya tegak lurus pada ketua umum karena saya disekolahkan oleh partai. Ya saya nggak mikir yang macam-macam lah. Namun ketika beliau dicalonkan menjadi wakil presiden, ya saya hanya menyampaikan saja, menyarankan saja Mas Gibran waktu itu, Mas kalau sudah mencalonkan jadi wakil presiden dari partai lain, ya mohon maaf karena dulu mau jadi wali kota kan meminta KTA lewat ranting PAC dan DPC. Maksud saya ya datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Ini bukan menyerang, tetapi supaya menjelaskan bahwa ini namanya etika. Nah, sehingga beliau katakan mau mengembalikan, sampai dengan hari ini tidak dikembalikan, namun sudah buku itu kita tutup. Jadi belum dikembalikan, berarti Mas Gibran sudah bukan kader PDI Perjuangan. Karena yang namanya kader PDI Perjuangan itu mempunyai kartu tanda anggota. Karena sudah tidak dikembalikan, ya saya tutup buku itu. Artinya sudah tidak terdaftar menjadi anggota PDI Perjuangan. Komunikasi yang terakhir, ya itu tanggal 20. Tanggal berapa ya itu? 30, tanggal 1 kalau nggak salah. Lupa saya. Namun hari Senin itu. Kalau dengan Pak Jokowi, sama sekali sudah. Sudah berapa tahun? Sebetulnya dari dulu itu komunikasi itu tidak pernah ada. Nah, cuman kalau saya ada masukan-masukan, saya minta waktu untuk memberikan masukan. Itu aja. Padahal jadi dulu kan jenengan wakilnya beliau ya. Makanya nanti kalau jenengan tanya kan saya juga tidak akan ngomong toh. Jadi begitu dilantik jadi presiden, ya setiap lebaran saya ke rumah itu, kalau pas di Solo aja, kalau enggak ya enggak ke sana. Karena memang nggak ada komunikasi telepon-teleponan, nggak ada. Ya ditelepon ketika saya melakukan KLB, LB COVID. Loh, Pak Mali kok di KLB? Lah saya sampaikan, lah masuk KLB nunggu yang mati banyak atau Pak kan gitu. Kemudian akhirnya kan merebak itu seluruh dunia. Iya, betul. Terjadi COVID semua, pandemi. Nah, sehingga ya kami ingin menyelamatkan rakyat Solo, ya mesti harus berani berkorban, baik perasaan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi itu hukumnya wajib bagi saya. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Karena kita berpikir bahwa kita senjata mau
ya Bapak kan gitu. Pernah ditawari, namun ketika selesai pilkada Kota Surakarta tahun 2020 itu tawari untuk menjadi wamen PUPR. Ya saya jawab apa adanya. Mas, mohon maaf, saya lebih penting persahabatan saya dengan Pak Purnomo itu daripada sebuah jabatan. Ya saya tidak maulah karena memproses Pak Pur dan Pak Teguh calon wali kota, wakil wali kota kan prosesnya dari anak ranting. Jadi musyawarah anak ranting khusus, musyawarah ranting khusus, musyawarah anak cabang khusus dan raker capsus di DPC. Yang keluar hanya Pak Pur dan Pak Teguh lah. Suatu ketika selesai sudah kita kirim ke DPP, Pak Jokowi datang ke rumah saya menyampaikan, iya Pak Wali, tidak ada angin, tidak ada hujan, Mas Gibran pengen calon wali kota. Oh silahkan, tetapi proses sudah saya selesaikan. Sudah tidak ada raker capsus lagi. Lah silakan mau datang dari mana. Nah, makanya saya menolak itu, jangan sampai saya dinilai oleh Pak Pur. Oh Pak Rudi kemarin itu mencalonkan saya hanya main-main. Ternyata barter menjadi wamen PUPR. Oh ya janganlah. Saya punya nurani kok. Punya hati, punya perasaan. Saya kerjaan menggunakan perasaan, bukan menggunakan okol. Jadi memang ada penawaran itu, tapi panjenengan lebih mengutamakan persahabatan dengan Pak Pur. Oh iyalah, jangan sampai kita selalu menghargai, menghormati orang yang usianya lebih tua daripada saya. Tapi mungkin ketika panjenengan dulu kerso, mungkin dari wamen terus jadi menteri. Waduh, maaf Mas, saya kan juga harus introspeksi, ngukur diri saya sendiri toh. Jadi, siapa yang meragukan kemampuan itu? Bukan, jadi menteri, jadi wamen dan sebagainya itu minimal punya kapital dalam arti kata ilmu. Tapi kalau saya cocok dengan menteri olahraga, Pak. Karena dulu kan kita sering main bola. Nah, saya memang hobi saya olahraga cocok. Jadi kalau kapital saya ndak mencukupi kapitalnya wong tukang las ya, jadi wakil menteri itu kan ndak, saya juga harus mau interest. Namun bukan itu alasannya. Alasan saya adalah jangan sampai persahabatan saya dengan Pak Ahmad Purnomo sebagai mantan wakil wali kota ini putus hanya gara-gara sebuah jabatan. Itu aja. Luar biasa Pak Rudi, berarti memegang prinsip. Oh iya, saya punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen Pak. Jadi ndak sekedar saya mencari sebuah jabatan. Mungkin dalam waktu terdekat Pak Rudi, apa yang akan dilakukan Pak Rudi untuk semakin meyakinkan kader di bawah dan masyarakat secara umum bahwa ini pasangan yang kita dukung itu adalah ya salah satunya saya yang pertama adalah misi dari calon presiden dan wakil presiden dan misi dari petugas partai yang ada di legislatif itu kami sosialisasikan bahwa beliau-beliau di sana itu tidak mencari pekerjaan, tidak mencari jabatan, tidak mencari duit, namun yang ada adalah pelayanan. Pelayanan jangan diartikan sebagai batur, pembantu rumah tangga, tidak, namun sebagai pelayan masyarakat yang sesuai dengan regulasi yang ada di Republik Indonesia. Salah satunya yang kita kampanyekan, sosialisasikan, ya tadi setiap desa satu puskesmas, setiap kecamatan saya usulkan satu rumah sakit, kalau ada uangnya, lantas wajib belajar 12 tahun itu yang kami sosialisasikan sehingga anak-anak nanti sekolah SD, SMP, SMA, SMK negeri tentunya sudah tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi kan kita tidak harus memikirkan yang swasta. Yang swasta bagaimana? Yang swasta juga mestinya sama diberi subsidi seperti dalam membiayai di sekolah negeri itu sendiri. Terus yang kedua tentunya dengan KTP Sakti itulah yang mesti harus saya sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat miskin pun tidak akan dipamerkan ke dunia ngantri sembako dan lain sebagainya. Itu sudah tidak perlu terjadi, karena ya saya sendiri kalau melihat teman-teman saudara-saudara saya ngantri panjang, mohon maaf hanya pengen mendapatkan sembako seharga 100.000. Aduh, ini rakyat kita dimiskinkan betul. Nah ini yang mesti harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat punya harga diri. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya keberadaban dan punya jati diri yang harus berani
bagaimana cara menghidupi lahan, itulah yang menjadi program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang saya sosialisasikan pada masyarakat. Siap. Tak ada intimidasi, nggak ada. Nah, iya itu. Yang ada adalah ini loh. Atau jangan-jangan jenengan begitu usai dulu ngomong nanti ke Bu Rena ada intimidasi? Oh enggak. Lah saya diintimidasi ya udah siap, mau diapakan pun siap, namun karena saya ini jenenge kader partai, petugas partai kan saya harus berani mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Tujuannya memang tidak untuk tujuannya tidak untuk menyerang keluarga. Tetapi kalau ada yang nanya masa saya nggak jawab. Nah, gitu. Iya, jadi saya orangnya nggak punya pikiran yang negatif terhadap orang lain, tetapi kalau nggak ada yang nanya ya saya diam aja. Makanya jenengan tadi tidak nanya komunikasi dengan Pak Jokowi, tidak pernah komunikasi sebetulnya, cuman saya kan diam aja. Kalau jenengan tanya sekarang saya ngomong. Kalau ke sana itu kita minta waktu untuk memberikan masukan dan sebagainya. Makanya kan ketika beliaunya dulu kan sama Pak Jokowi runtang-runtung musuh berperintah komunikasi. Oh, dia tidak apa-apa, yang namanya kita rakyat kecil, karena presiden kan kesibukannya lebih banyak dibandingkan saya. Ya ngapain ngurusin saya? Konco lawas, Pak. Loh, bukan. Konco lawas itu kalau ketemu aja. Namun harus bisa milah dan milih. Pak Jokowi sebagai presiden ya mesti melaksanakan tugas yang mengurusi seluruh Indonesia itu tidak mudah. Nah, sehingga kalau tidak sempat komunikasi dengan saya itu bukan salahnya Pak Jokowi, itu tak benar karena ya memang yang diurus itu bukan hanya satu komunikasi dengan Rudi gitu loh. Itu aja. Satu kata Bu, Pak Jokowi, Pak, menurut Pak sampai hari ini Pak Jokowi masih seperti yang kemarin. Ya kalau saya menyampaikan ke mengenai Pak Jokowi, ya Pak Jokowi menyelesaikan pekerjaannya, tugasnya sampai dengan 2024 bulan Oktober tanggal 20 itu selesai, dan mudah-mudahan selesai dengan baik. Namun kalau mau bicara yang lain-lainnya, tanyakan sendiri ke Pak Jokowi. Namun saya melihat masih tugas yang tinggal 10 bulan ini, nampaknya beliau akan melakukan dengan baik. Kalau menurut jenengan di dari Pak Jokowi masih merah putih? Lah kalau secara de jure dia masih pegang kartu tanda anggota. Ya, karena tidak ada proses permintaan ataupun melompat ke partai lain, nggak ada. Kalau opini yang dibus-buskan Pak Jokowi ke partai ini, biarkan aja, itu namanya demokrasi kok. Kemarin pakai dasi kuning apa? Enggak masalah mau pakai dasi, yang penting hatinya merah nih saya. Ya? Pokoknya kalau hati merah itu sehat. Kalau hatinya kuning kena lebar. Wah, benar. Kalau hatinya biru meninggal dunia. Lah itu tinggal pilih aja. Kalau mau lihat hatinya ya caranya kan. Ya kalau selama darah kita merah sehat. Darahnya putih kena leukemia. Darahnya biru sudah menyerah. Kuning meninggal. Apa? Kuning tadi apa? Artinya kuning kena lever. Itu ilmu kedokteran. Kedokteran itu. Meskipun saya kalau hatinya putih kena COVID kok. Ya dong, kena COVID kan keblok putih. Karena sudah penuh dengan apa itu penuh namanya? dengan apa itu? Saya pun karena perokok kabut-kabut ya. Tetap merah kan kita gitu. tidak membela orang merokok loh. Tapi ketika merokok itu tahu loh kondisi tidak sehat gitu. Dan merokok itu membuat kita sehat. Nah, setuju Pak. Setuju Pak. Iya. Pak Rudi, matur suwun sekali perbincangan hari ini. Pangapunten sekali kita sudah merepotkan waktu panjenengan. Oh enggak, saya panjenengan. Wah, pokoknya isu-isu kita duduk-duduk Pak Rudi, pangapunten izin aja ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah panjenengan. Yang penting waras, Mas. Waras itu sebuah doa. Wargane ayem, rezekine akeh, sehat. Nah, kalau disingkat waras. Nah, jadi kalau salaman begini waras. Nah, kita biar ada sakren lemah teles. Terima kasih, matur sekali. Demikian tadi perbincangan saya dengan Ketua Selamat pagi, sedulur rasan-rasan. Salam waras, Pak.